Waktu itu Wak Gon meledak. Dan kenapa tiba-tiba Wak Gon menghilang dari peredaran muka bumi yang amat kita cintai ini? Jadi permasalahan yang pertama, kenapa Wak Gon nggak berkarya lagi? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Aproy Asli. Nah, di sini aku lagi sama Randa Alif Hutapea. Pas Salah nama kuy. Utama. Randa Alif Hutama. Yang pertama-tama dan yang paling utama. Itu dia. Nah, jadi di sore yang memalaskan ini, di sini kami mau buat konten itu kayak tanya jawab ya. Ya kayak itulah. Ada yang ditanya, ada yang jawab. Ada yang tanya, ada yang dijawab. Tapi kita cuma berdua. Siapa mau kita tanya? Siapa yang jawab? Ayo. Nggak mungkin kamera nggak fungsi kita tanya kan? Dan udah nggak fungsi, sakit hati yang punya. Nggak ada. Nanti bang Ya, jadi gimana caranya nih, Ran? ya kan? Ya kayak mana? Di momen besok 17 Agustus kita kayak gini kan? Nah, jadi siapa mau kita tanya nih, Gal? Tengok sekeliling gue. Orang pulang nggak ada? Tengok sekeliling, tengok sekeliling. Pas di Wak Gon lewat sana. Wak Gon! Oh bang, ngapain nih acara? Ada pembahasan dikit. Mari duduk gue nih. Sini khusus, Wak Gon khusus Wak ini. Gon khusus tempat duduk ya. Istimewa. Ya, jepit tanganku, Boh. Jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 10 batang rokok tanpa harus membelinya. Dan Anda salah satu dari mereka. Halo, nama saya Wak Gon. Saya adalah tukang setel profesional. Yang di samping saya ini bisa saya dapatkan rokoknya kurang lebih dari 10 menit. Dan Anda salah satu dari mereka yang akan saya setel. Tetapi hal yang paling penting saya dapatkan adalah pengalaman saya yang tak ternilai. Dan saya akan membagikannya kepada Anda. Hal inilah yang dilakukan tukang setel. Mereka menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan penghasilannya. Bahkan jutaan orang tidak menyadari bahwa bunga yang di belakang saya ini ternyata bau tai. Apa cerita? Wak Gon sehat? Alhamdulillah, Wak Gon sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi gini Wak Gon, kami kan ini kan mau buat konten. Konten. Apa konten? Konten video untuk video. YouTube. Oh, YouTube. Taruh lah itu. Nah, YouTube lah YouTube. untuk YouTube ya. Terus? Jadi kami di sini mau buat kayak Q&A gitu, tanya jawab. Oh, iya, Tanya iya. jawab. Kami yang tanya, Wak Gon yang jawab. Boleh. Kami yang berbuat, Wak Gon yang tanggung jawab. Jangan. Udah banyak pertanggungjawaban nih. Nanti dikejar aku. Ya. Jadi, buat kawan-kawan yang belum tahu, Wak Gon ini adalah tukang setel profesional. Semua bisa di setelnya. Tuh Wak Gon? Tuh, hati-hati kalian. Jadi. Nah, jadi langsung aja ya kita tanya sama Wak Gon ya. Wak Gon, kenapa namanya Wak Gon? Sama nih Wak Gon itu kan artinya Wak Gondrong, Wak Oh. pasar. Oh, iya. Gondrong, makanya dipanggil aja Wak Wak Gon. Gon, biar singkat Gondrong. ya. Oh, iya. Biar agak gaul sedikit ya. Oh, kan nggak mungkin juga Wandrong gitu. Itu dia. Oh, iya, betul. Gondrong. Bisa, bro. Terus aja. Tidak. Jadi Wak Gon dari mana tadi? Nggak ada keliling-keliling tadi aku mau cari orang yang mau setel kan. Pas kali tadi ada aku lihat apa nih kayak nongkrong-nongkrong nih. Oh, cari tadi mesti setel nih kayaknya nih. Setel lagi. Jadi nih. Kayaknya capek Wak Gon pun enggak? capek. Gerah dah. Gerah. Haus. Nih, udah mulai haredang. Oke, biar lebih enak, aku ambil air minum ya. Boleh. Tadi lah Bri. Inisiatif Bri. Nah, jadi kita kan minumnya nggak usah jangan air putih aja dulu, karena belum ada endorse. Ya. Nanti kalau ada endorse kan enak kita kopi sini kita Tolong apa? ah. Yang jualan-jualan di Jus, Instagram ah. Ah. Tolong ah. Kode, Support Apro Asli. kode lah tuh. Kode tuh. Keras. Kode keras. Kode keras. Putih mereka. Ya, harus mabuk tapi. Memabukkan kan. Nah, soalnya kan kita kan nggak boleh kita nampakkan yang anu tuh kan. Jadi ini air putih.
Ini kayak ada aroma pandannya gitu ya. Iya betul, mantap bro. Ya kayaknya betul Wak Gon haus ya. Haus. Habis cuy. Terus apa cerita? Satu tegukan. Nah jadi tadi kita udah tanya kenapa Wak Gon, karena Wak Gondrong, Wak Pasar ya kan? Wak Pasar. Gondrong. Nah jadi kemarin tuh bahasanya. Jadi kemarin tuh waktu itu sebelum aku buat channel nih Ran, Wak Gon udah buat duluan dan dia udah meledak pada masa itu ya kan. Jadi nanti kok kawan-kawan yang penasaran, nanti ku nampakkanlah cuplikan videonya Wak Gon ya kan. Waktu itu Wak Gon udah meledak, dan kenapa tiba-tiba Wak Gon menghilang dari peredaran muka bumi yang amat kita cintai ini? Jadi permasalahan yang pertama, kenapa Wak Gon nggak berkarya lagi, karena kamera yang pertama nggak ada waktu itu. Kamera nggak ada, jadi mau buat kayak mana nih, nggak ada kamera nih. Habis itu tadi ya udahlah, kita buat skrip aja dulu. Nanti kalau misalnya punya kamera kawan bisa kita pakai kayak gitu. Terus Tanya apa lagi? oh berarti intinya Intinya cuma menghilang karena kamera gitu, Ya. karena kamera. Tuh buat kawan-kawan yang udah nanya kenapa Wak Gon menghilang, karena Wak Gon gak ada kamera. Mungkin ada yang mau endorse, boleh? Kadang Ada yang mau pinjamin kamera, pinjamin. bagi orang-orang yang tidak guna lagi kamera itu bisa kasih giveaway sama Pak Gon. Semangat. Bro, sorry nih bro, kayak ini nih bro. Hah? Kasih ke dia aja kak. Jangan, ini Jangan. kawan kita punya. Jangan. Menyorang. Nah, terus Wak Gon. Ini aku dengar-dengar Wak Gon mau buat project baru lagi nih. Ya, mau buat project juga, mau buat film lawak lagi nih ceritanya, mau berkarya lagi dengan alat apa adanya aja dulu. Yang penting buat terus kan. Ya. Ini juga permainan nanti nih si Apro Asli. Aku pun main. Main. Oh, jadi Main. nanti Bro. kita bakalan collab sama Collab. Wak Gon di Wak Gon The Series ya. Wak Gon di series. Wak Gon The Series, nanti tungguin aja. Bakalan ada waktunya kita bersama berjumpa di tempat apa? Nanti ada waktunya. Nah, jadi Wak Gon bakalan bangkit lagi. Itu channelnya namanya perasaanku udah diubah lah. Ya, udah diubah karena nanti banyak di situ playlist-playlistnya yang kami bikin. Jadi sekarang nama channelnya Upstack Studio. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari YouTube, buka Wak Gon aja itu udah pasti nampak apanya. Oh, Wak Gon udah dikenal YouTube. Nanti tuh nama channelnya tuh subscribe. Berbondong-bondong harus tuh. Ya. Jadi nanti kawan-kawan jangan lupa subscribe channelnya Wak Gon. Dan Apa? juga apa nih, Apro Asli. Itu terutama tuh Apa Upstack Studio? Upstack Studio. Upstack Studio. Subscribe, tekan lonceng, kok udah bunyi lonceng jangan lupa masuk sekolah kata Wadi. Wadi, what's up? Lagi prank. Nah, terus selanjutnya selain Wak Gon The Series, selain film komedi bakalan ada apa lagi tuh? Ya, kalau di Upstack Studio tentunya banyak pasti nanti ada musik, ada sketch komedi, ada review, ada gamers. Pokoknya di dalam channel Upstack Studio itu udah mencakup keseluruhan. Oh. Jadi bukan harus Wak Gon aja di situ, enggak. Nanti yang mau nonton Wak Gon dengan nonton ini, yang ini dengan channel yang sama. Ada playlist-playlistnya masing-masing. Mantap tuh. Jadi kita nggak mau nonton dalam satu konten aja gitu. Iya. Nggak mau nonton dalam satu konten. Ya intinya itu, apabila kawan-kawan mau berkarya itu bagus atau enggak bagus ya nggak masalah. Yang penting kita Masalah. udah berkarya ya kan. Yang penting berkarya. Terserah. Mau dinonton sama orang mau enggak ya terserah, cuman harus nonton. Kalau nggak nonton nggak stay gitu. Dicari kan satu style kan. Nah, Terus? aku udah nanya, kok lagi kau tanya sama Wak Gon nih? Apa mau tanya lu? Ya, Wak Gon kemarin tuh tukang beca, kenapa bisa bawa beca gitu ya? Kayak mana ke kau? Aku ada satu mau tanya. Apa tuh? Tadi baru nonton kan. Nah. Faedahnya dia balik-balikin spion orang apa? Oh, itu. Teori konspirasi Illuminati. Itu selalu. Apa faedah? Itu sebenarnya nggak ada faedah karena kalau misalnya kita lihat ilmu Illuminati itu kan
video-videonya memang yang gak ada kejelasan. Tiba-tiba apa nih coba ini dari spion orang udah. Nah, berarti kan jelas kan? Wak Gon nggak jelas. Nah, itu aja. Terus satu juga ada lagi Bungkutan. Di sepanjang film Wak Gon ada satu tokoh karakter yang itu betul-betul sangat mengganggu fokus. Betul-betul sangat mengganggu fokus di mana Wak Gon lagi cerita kadang-kadang kayak itu kan. Dia pakai topi tapi kan jutsu. Terus dia ngapa-ngapain situ? Itu sebenarnya Itu namanya si Tofu. Jadi dia memang dibikin karakternya itu memang kayak mana ya? Memang gak jelas. Jadi di saat orang udah fokus nonton, tiba-tiba datang dia. Entah apa faedahnya nggak ada. Dia Iya. cuma datang aja situ. Nah, dia nggak ngomong nggak apa, udah tiba-tiba pergi. Pokoknya si Tofu itu memang kayak gitu dia bentuk karakternya dia. ya memang aneh. Di kita biasanya karakter yang kayak itu nggak ada. Karena aku pun nggak sempat berpikiran untuk di Bujang Merki itu karakter kayak gitu aku nggak sempat kepikiran. Tapi hasilnya setelah aku nonton Wak Gon itu unik. Mulai terpikir Eh, mungkin dengan cara yang beda, mungkin dengan hal yang beda. ya mungkin Oke. Terus apa lagi nih? jadi selanjutnya biarin lu mobil itu pergi. Oh, biar. Ya lama gak? Biarin aja. Nah jadi pertanyaan selanjutnya, ide awal cerita Wak Gon kemarin itu kan belum Upstack Studio ya, masih Wak Gon The Series ya. Ya. Wak Gon The Series. Awal ceritanya kenapa bisa terbentuk tuh? Siapa yang ngajak pertama, terus dapat ide dari mana gitu? Ya. Terbentuknya series Wak Gon atau Upstack tadi? Wak Gon. Wak Gon. Jadi Wak Gon ini ceritanya awal mulanya ya melihat apa? Memang melihat orang buat YouTube lawak-lawak gitu kan. Ini kayak seru nih pasti nih. Jadi saya pun mulai terpikir kayak mana caranya biar bisa orang tertawa kayak gitu dengan karakter sendiri tentunya. Habis itu tadi ya udah saya lihat lah apa kayak kehidupan sehari-hari kayak di pasar karena saya memang aslinya orang pasar. Saya lihat kejadian-kejadian itu di sana. Ada yang jadi tukang setel lah, ada yang nipu lah, ada yang banyak lah di pasar namanya pun rame, jadi banyak wataknya di sana. Jadi kayak mana caranya kehidupan pasar kita jadikan sketch komedi kayak gitu. Betul. Jadi intinya memang pengalaman pribadi juga kalau buat video gitu. Jadi pas kali tanya sama tim kayak mana, nggak kita buat konten yang kayak gini. Oh Wak Gon ceritanya tukang setel komedi, berbau-bau preman dikit kayak mana, kayak orang-orang pasar lah. Oh cocok tuh, ya udah gas. Tapi Wak Gon ini aku salutnya dia tukang setel, tapi bukan tukang setel abal-abal. Tukang setel profesional, Pak. Kau pikir? Udah profesional. Luar dalam negeri udah dimainin. Yang Katanya di sini lah. yang dinamakan profesional itu kan udah punya keahlian tentunya dia. Ya. Jadi kan kita bisa membandingkan dia kayak profesional sama non profesional. Jadi Wak Gon ini dia udah profesional. Dia menganggap dirinya sendiri, bukan orang yang menganggap dia itu adalah profesional. Dia mengklaim dirinya sendiri, dia profesional. Cuman kalau orang lihat dia, apa tuh orang gila nggak jelas. Jadi dia anggapannya dirinya sendiri gitu. Kayak mana? Berarti kayak negara tetangga Kenapa gitu? tukang klaim. Oh, tukang klaim. Iya kah? Aku nggak tahu pun itu. Oh, ya. Ya, sensor itu sengaja. Terus, pertanyaan selanjutnya. Dalam kita membuat film komedi kayak gitu, pastinya kita butuh mental yang kuat. Iya, tentu tuh. Mental yang kuat kan. Kayak aku pun waktu aku buat film Bujang Merki itu udah pasti orang-orang lewat lah sambil bawa belanjaan dari pasar, nengok, ini bingung kan. Nah, Wak Gon selama itu kira-kira apa ada pengalaman-pengalaman unik waktu buat video gitu? Banyak pengalamannya di Wak Gon series 3 yang ada si Tuartani. Jadi kami
ngambil videonya kan di pasar tuh. Diliatin lah sama ibu-ibu tuh, itu orang tuh ngapain aja pakai rambut gondrong kayak gitu. Yang satu pakai helm, yang main dia juga berdua tuh. Ini udah gila atau kayak mana? Ibu-ibu tuh lewat tuh dikata-katain lah tentunya. Habis itu pernah juga nih di Wagon share itu juga di Wagon episode 3. Waktu itu kan Wartani itu kan naik ke pohon. Jadi orang nggak tahu ini sebenarnya anak ini manjat pohon faedahnya apa. Pohon yang dipanjatnya pohon pinus, nggak ada buahnya, nggak ada apa-apanya. Jadi orang-orang belum lihat kamera tuh, diejek lah sama orang yang di bawah tuh. Ngapain anak tuh di atas tuh, kayak orang gila, nggak ada faedah. Orang gila pun nggak mau naik itu. Ini naik dia ke atas tuh. Jadi udah lihat kamera, orang tuh tawa sendiri. Kalau pribadi saya mau buat video tuh nggak peduli orang, terserah lah orang mau ngeliat kayak mana ya terserah. Mungkin ada juga yang menilai saya bodoh ataupun nggak jelas, tentunya membuat dia bahagia juga. Iya, betul. Nah, itu intinya. Yang penting Buat Anda dia tertawa. senang, ketawa dia. Kan sekarang emang lagi nggak jelas semua, Iya. yang nggak jelas tuh naik. Bahkan Gitu konten 2 jam nggak ngapa-ngapain bisa ratusan ribu kan viewersnya kan. Hah? Itulah. Kita udah niat buat konten nih. Wow, idenya gini. Cuman gini, duduk gini. terdiam Ya. kayak ini sampai 2 jam ada viewernya. Kayak mana lu coba tuh? Sebenarnya yang nontonnya tuh orangnya sesuntuk yang nonton yang buat videonya pasti tuh. Ada juga. Ada. Enggak, pertanyaanku yang dinikmatinya apa? Kesuntukan orang Kesuntukan orang ya. Kesuntukan. Seandainya gini, kita berdua nih. Wah, kan duduk nggak apa-apain. Kita nonton itu durasinya 2 jam kita nonton ini. Iya. Namun Oh, ini sebenarnya ini menurut saya nih ya, orang yang nonton itu ingin merasakan orang yang buat video itu. Orang yang buat video itu kan pastinya dia suntuk nggak tahu ngapa-ngapain. Jadi orang yang nonton ini ingin merasakan seperti itu tadi, kayak mana kesuntukannya jadi orang itu. Jadi dinonton sampai Jadi berapa mungkin jam? gitu ya. 2 jam dia di situ. Orang yang nonton orang yang 2 jam nggak ngapa-ngapain itu ingin belajar. Mensyukuri hidup mungkin. Belajar untuk nggak ngapa-ngapain. Itu tuh. Boleh. Suka-suka lah. Nah, jadi beralih dari Wagon ya. Jadi beralih dari Wagon. Ini kawanku yang ku kenal namanya Peri. Peri Atong. Ya kan? Peri Atong. Jadi kami udah lama nggak jumpa. Terakhir gabung tak SMP, tak SMA gitu ya. SMA lah kalau nggak salah. Jadi dulu Wagon atau Peri ini dia tuh salah satu pemain beatbox. Apa bahasanya? Beatboxer gak apa? Beatbox dulu. Ya, udah lama ya. Dulu masa-masa naik-naiknya tadi itu kok misalnya ada event-event tuh pasti yang diundang tuh Atong atau Wagon untuk nampil tuh dia dulu sama Gugun terus Andi dulu, si Heri juga. banyak lah ya. Orang-orangnya. Terus kenapa ini beralih dari Wagon ya? Kenapa kau berhenti dari situ? Beatbox. Cuma sebenarnya kalau untuk berkarya di beatbox aku udah enggak lagi. Itu kenapa? Karena kayak udah banyak yang hebat-hebat, jadi enggak bisa lagi ngatur skill orang itu udah nggak bisa lagi. Jadi orang udah pakai lab station sekarang, udah pakai apalah, udah canggih lah, nggak ada yang modal cuman pergi kamar mandi main, udah nggak ada lagi sekarang. Jadi ya aku udah ketinggalan zaman nih lah. Gimana caranya nih biar bisa lagi berkarya nih? Ya udah buat konten aja lah. Berhenti jadi pemain beatbox, beralih jadi Wagon. Sesuatu yang baik berubah jadi sesuatu yang buruk. Sebenarnya nggak buruk juga, Oke, karena dia enggak. menghibur orang lain. Bukan di mata orang yang nonton dia. Oh, di mata orang yang nonton dia. Tapi kok Anunya dia apa? Karakternya dia, bukan pribadinya. Ya. Jangan salah bro. Tapi yang nonton di Netizen juga baru. enggak gini. Jadi tergantung penontonnya tuh. Kok penonton yang cerdas dia tahu. Penonton yang cerdas dia tahu. Nah, aku nggak jelas. Dia bisa menghargai karya orang lain. Ya. Wah, jelek, tapi itu karya dia. Iya, kan? aku kan bilang tadi itu karakternya. Iya. Model karakternya, Iya. bentuk karakternya, bukan orang. Iya. Kayak kau lah. Wah, jelek, karya Tuhan kan? Kalau itu aku pun karya Tuhan juga. Cuman karya Tuhan yang apanya kan bos.
Ini karya manusia juga. Iya, Ada izin Tuhan. iya, udah. Sini lagi, Bu. Nah, jadi kau ada lagi mau kau tanya mau gue? Aku ada di pertanyaan. Ada. Aku sebagai pelengkap sini, Bung. Oh ya, agak sepi kali kah? Iya, betul. Aku ada lagi mau tanya mau kau. Serah lah. Cuman pengen tahu nggak sebenarnya orang nyetel profesional tuh kayak mana biar saya apain. Oh, kayak mana? Ini kamera siapa nih? Itu kawan punya. Kawan yang punya kan? Ah, Kawan itu orang mana emang yang punya kamera ini? orang bintang. Orang bintang. Yang buat kamera ini siapa? Yang mana tahu kita? Manusia. Manusia lah. Manusia pasti yang punya kamera ini kan? Orang bintang tuh tadi atas izin siapa dia beli kamera ini? Pasti izin Tuhan kan? Iya, betul. Tuhan yang mengizinkan dia kan? Jadi intinya dia ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Aku? Ciptaan Tuhan. Berarti nih hak aku nih pastinya nih. Ini aku bawa pulang nih. Yuk, nak setel orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Aku nggak urus. Mau sampai mampus.